Disinyalir siswa-siswi tidak semangat belajar. Pembina upacara memasuki lapangan upacara barisan siap. Seluruhnya siap. Gerak. Izin Pak, Bu. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera mingguan Senin 13 Februari 2023 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada sang merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Mengheningkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka dan berbangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan permusyawaratan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pembacaan janji siswa dan diikuti oleh seluruh Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMK Negeri 2 Tebo berjanji. Kami siswa-siswi SMK Negeri 2 Tebo berjanji. 1. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Taat Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6. 6. Jujur dan bertanggung jawab. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 7. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian, Bersantun dalam setiap ucapan dan perbuatan. serta sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Sabar, meraih, Belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. nama baik keluarga besar. Menjaga nama baik keluarga besar SMK Negeri 2 Tebo. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tebo, Bapak Ibu Guru, beserta staf, dan juga
anak-anak kami, adik-adik kami, siswa-siswi SMK Negeri 2 Tebo yang sangat kami sayangi dan sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini melaksanakan kegiatan rutin upacara bendera yang nanti selanjutnya dilanjutkan dengan belajar tatap muka di kelas masing-masing. Sebelum saya mulai amanat saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara bendera pada pagi hari ini. Terus belajar, terus berlatih, agar ke depan lebih baik dan untuk yang lain yang akan mendapatkan giliran, latihanlah agar nanti di hari H dalam pelaksanaan dapat meminimalisir kesalahan saat pelaksanaan. Sedikit koreksi kepada penyanyi, khusus penyanyi. Adik-adik di sini kalau nyanyikan lagu kebangsaan, saya minta posisinya siap, tidak istirahat. Tegap, gak ada kayak gini. Coba kalau saya di depan kayak gini, kayak mana? Kan gak masuk ya kan? Jadi ke depan, posisi siap lah. Gak ada nyanyi kayak gini, gak ada. Kayak gini gak ada. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adik-adik kami yang sangat kami banggakan. Dalam upacara ini tidak hanya petugas upacara, kita peserta juga memiliki tanggung jawab. Ya minimal nganggo topi lah. Pakai topinya. Ya nganggo dasi juga, pakai dasi. Bukan pakai topi, ada yang pakai topi, ada yang nggak pakai dasi. Terus bajunya nggak masuk. Tolong itu langsung dimasukkan itu bajunya itu, jangan toleh. Nampak saya di depan. Masukkan mas. Sing lanang itu, bajunya itu nggak di luar, di dalam. Ya dimasukkan, apalagi toleh kamu. Pakai kaos kaki. Jadi kan gagah. Seperti yang tadi barusan adik-adik sampaikan, janji siswa. Ya ayo sama-sama. Saya harap ini bisa dipahami dan ke depan bisa dilaksanakan. Jelas? Jawabnya kayak dulu. Kalau jelas, siap jelas. Jelas? Ya siap lah, agak istirahat. Jelas? Paham? Karena kenapa ini saya sampaikan, kalian adalah generasi kami, generasi bangsa, aset bangsa. Saya doakan dia minimal di antara yang ada di depan saya, ke depan besok bisa menggantikan posisi saya di depan ini, menjadi pembina upacara. Dan harapan saya seperti itu, bisa menggantikan saya dan Bapak Ibu Guru di depan. Ya minimal lah, harapan saya seperti itu. Selanjutnya, upacara bendera ini sangatlah penting untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dan patriotisme kita sebagai anak bangsa, anak Indonesia. Jadi betul-betul lah. Karena kenapa? Karena harus kita dorong untuk semangat belajar.
Ini saya hadir di sini sebagai kakak kalian. Saya ulangi, saya hadir di sini sebagai kakak kalian, sebagai polisi yang mengedepankan langkah preventif untuk mengajak. Syukur-syukur adik-adik di sini tidak melakukan pelanggaran hukum ataupun hal-hal yang melanggar norma yang ada di Indonesia ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau kata Gadik saya dulu pendidikan, disinyalir siswa-siswi SMK 2. Ada juga dari siswa-siswi yang ada di Kecamatan Rimbo Ujang, Rimbo Ulu tidak semangat belajar. Saya akan buktikan nanti. Pasti kalian akan ketawa. Ya, disinyalir siswa-siswi sudah tidak semangat belajar. Sudah banyak. Kalau untuk base camp, tempat sudah di kantong saya ya. Sudah masuk data, suatu saat akan kita lakukan razia. Saya berharap kita sudah sampaikan di sini, kalian tidak ada di tempat tersebut. Base campnya saya kasih tahu. Jalan Pahlawan, saya tidak menyebutkan namanya, cuman Jalan Pahlawan poros, tempat orang main warnet dan main game. Ingat baik-baik itu. Kemudian simpang Jalan 10. Nah, kan mulai senyum kan? Simpang Jalan 10, masuk sikit. Bisa tembus ke Jalan 8. Terpantau ya, terpantau. Simpang Jalan 11. Masuk sikit. Simpang Jalan 7, masuk sikit. Kemudian kos-kosan. Nah ini saya nggak repot lagi. Kos-kosan sekitaran Jalan 8. Sudah terpantau dengan rapi di mana tempat adik-adik kita yang nakal tadi. Saya ulangi, jangan sampai nanti petugas datang ke tempat tersebut, akhirnya semuanya repot, orang tua kalian dipanggil, bikin surat pernyataan supaya anak gadisnya, anak bujangnya tahu kelakuannya di luar sekolah. Saya harap kalian tidak di tempat tersebut di jam belajar. Jelas? Jangan sampai di jam tersebut kalian ada di situ. Kemudian disinyalir ada kelas di jam belajar, siswanya hanya beberapa orang. Oh, tersangkanya di depan saya inilah. Ya, orang belajar, ya belajarlah penuh, kecuali izin sakit, ada kendala, oke lah. Ini jelas-jelas sehat dia, tapi nggak mau belajar. Kayak mana rasanya Bapak Ibu guru masuk kelas orang yang nggak ada? Mau jadi apa gue? Kalau kasar ngomong gitu, kita tuh mau dihargai ya hargai orang lain lah. Kalau kita mau dihormati, hormati orang lain. Jelas? Jangan ngelamun-ngelamun kalian. Karena tinggal laku adik-adik di sini udah hafal lah kita. Contoh ya kan. Contohnya kalian pamit dari rumah ke sekolah. Pamitnya cuman main itu tadi tempat base camp tadi.
Ada lagi yang agak aneh ya kan, ke sekolah, pamit ya kan sama orang tua ke sekolah, sampai dia ke sekolah, cuman nggak masuk kelas, nongkrong dia, ganggu temannya yang belajar, asik dia, nongkrongnya nggak jauh-jauh. Kalau di sini paling ya di kelas, di kantin, di musola, turu ya kan. Nggak kasihan kalian kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian itu berharap besar kepada kalian, kepada adik-adik kami, untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan keluarga. Bekerja, ada yang merantau, bikin kebun di seberang, ada yang bekerja dari pagi sampai malam. Ya harapannya adik-adiknya, anak-anaknya bisa tamat SMK selesai. Syukur-syukur bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Bukan turu, dulan, main warnet, nongkrong merokok. Biar agak keren ngombe AM ya kan. Ngombe tua. Saya peringatkan, hal-hal ini jangan diulangi dan jangan diteruskan, dan jangan menjadi virus di SMK 2. Kalau dari sekolah saya dengar juga sudah banyak melakukan tindakan kepada teman-teman kita yang nakal ini. Ada yang dikeluarkan, ada yang pindah sekolah. Jangan menjadi virus kepada teman yang lain. Fokuslah belajar, raihlah cita-citamu, jangan asik dengan duniamu. Saya peringatkan kepada anak-anak kami, adik-adik kami ini, kalau mau berteman, yang monggo lah berteman. Namanya manusia itu punya rasa kan. Tapi kalau berteman, ya bertemanlah. Jangan sampai salah pergaulan. Jangan sampai kita berurusan sama polisi. Gak bisa nanti kalian menggapai cita-cita. Udah ada yang nangani. Kemudian jangan sampai lah, ya jangan sampai kalian hamil di luar nikah. Ya, jangan sampai lah. Karena cita-cita kalian akan putus nanti. Makanya ini saya, kakak ini datang ke sini ya mengingatkan. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum yang lain, terpantau kalau di TV-TV itu dibilang terpantau CCTV, sudah terpantau ada tempat-tempat khusus siswa-siswi SMK Negeri 2 lari dari sekolah, lompat pagar. Bukan saya nggak tahu. Ya terpantau siswa-siswi ada yang lompat pagar di jam belajar. Yo kabur dia mau main. Ada yang setengah sadar dia balik lagi, lompat lagi. Dan kebanyakan ini cowok, tapi ada juga yang cewek. Ya, ada juga yang cewek ini. Saya tidak menyebutkan namanya, tapi terpantau. Ini saya sampaikan karena itu adalah teman-teman kalian juga, kawan kalian. Jadi kalau lompat nasibnya bagus, oke lah, nggak apa-apa. Kalau lompat nasibnya bagus di bawah kaca kah, atau ke seleo kah, jangan repot semua.
Saya harap ini tidak untuk diulang sekali lagi. Ini tidak untuk diulang. Yang wis, yang sudah ya sudah. Ayo kita ke depan lebih baik. Bisa? Paham? Selanjutnya, adik-adik di sini ke sekolah banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. Ya kita minta tolong lah kepada adik-adik, minimal nganggo helm lah kan. Pakai helm, ada kata spione kan, ada kata spionnya, knalpotnya standar. Ya standarnya lah, kayak mana kita. Kalau untuk motor kebun boleh lah, untuk motor ke sekolah sebagai anak pelajar nggak baik. Sebelum saya tutup amanat saya, sampaikan kepada teman-teman kalian yang nakal-nakal tadi, sampaikan kepada kekasih kalian itu yang tidak seberapa itu, bisikkan, atau mungkin kalian sendiri tersangkanya. Wes terpantau polisi, jangan nakal lagi, nanti kena tangkap polisi, kena grebek, selesai kita. Konsekuensinya kita bawa ke kantor, panggil orang tuanya. Kalau mau nyoba, monggo, kita sudah ingatkan sekarang. Kalau mau nyoba, monggo, ayo. Kalau udah dipanggil dipanggil orang tuanya, masa mau kalian dengan kabur kayak itu dapat surat peringatan dari sekolah, terus dipindah sekolah, kan kasihan. Mau kalian? Saya rasa nggak mau lah. Ya berubahlah. Bukan nakut-nakuti, bukan. Apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf mungkin menyinggung perasaan, tapi untuk sekali lagi ini untuk kebaikan kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaykha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, serta para pemimpin dan pejuang pendahulu kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan bapak dan ibu guru kami. Berilah mereka petunjuk, kekuatan dan kesabaran yang mendidik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan kami ke jalan yang lurus, yang Engkau ridai. Ya Allah, maafkanlah
Jauhkan kami dari kesalahan. Tuntunlah kami pada jalan yang benar. Jalan yang membawa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara, persilakan meninggalkan mimbar upacara. Oke.